Halo adik-adik, kalian sudah melihat live streaming dari Kemendikbudristek Dikti tahun 2022 ini seputar perubahan teknis pelaksanaan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri tahun 2023 besok. Lalu perubahan totalnya seperti apa? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus eksklusif membahas seputar perubahan total mekanisme pelaksanaan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri sesuai dengan rilis dari Kemendikbudristek Dikti sekitar 3 jam yang lalu adik-adik. Maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SBMPTN, SNMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi bermanfaat seputar kampus yang lainnya adik-adik. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar update informasi seputar pelaksanaan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Adik-adik, 3 jam yang lalu, Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Indonesia dan beberapa rektor dan direktur politeknik di Indonesia melakukan live streaming dan mengsosialisasikan rencana perubahan dari pelaksanaan SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri teman-teman. Yang hari ini perlu disimak untuk adik-adik yang saat ini ingin berjuang di perguruan tinggi negeri, yang tepatnya adik-adik yang saat ini kelas 12 SMA, MA, maupun SMK di seluruh Indonesia. Video ini saya buat supaya adik-adik terus update informasi seputar perubahan-perubahan ini. Perubahan tersebut karena memang mau tidak mau akan dilakukan oleh Kemendikbudristek Dikti terkait dengan perubahan kurikulum dari kurikulum tahun 2013 menjadi kurikulum merdeka. Ada sejumlah hal penting poin yang disebutkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi melalui Bapak Menteri Nadiem Makarim ya adik. Nah, terus pertanyaannya adalah apakah akan diterapkan di tahun 2023 besok? Apakah ini terkesan mendadak atau tidak? Yuk simak video ini sampai akhir ya adik-adik. Baik, untuk seleksi SNMPTN disebutkan oleh Bapak Nadiem Makarim adalah seleksi prestasi ya adik-adik. Nah, ini ada perubahan total setidaknya akan saya sampaikan dan adik-adik bisa cek bahwa di situ yang poin pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas suksesnya pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Yang pertama adalah minimal 50% nilai rata-rata rapot di seluruh mata pelajaran, tentunya di semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang kedua, maksimal 50% komponen menggali minat dan bakat. Ini juga hampir sama dengan yang aturan-aturan sebelumnya. Kemudian ada poin nilai rapot maksimal 2 mata pelajaran pendukung, kemudian prestasi akademik non-akademik. Kemudian implementasinya apa? PTN menentukan komposisi prosentase komponen 1 dan 2 dengan total 100%. Kemudian yang kedua adalah subkomponen untuk komponen 2 dan komposisi prosentase bobotnya. Kemudian yang ketiga adalah penentuan ini dapat berbeda antar prodi dalam PTN yang sama. Nah, pada kesimpulannya di poin ini bahwa SNMPTN besok di tahun 2023 sesuai dengan arahan dari Kementerian Riset dan Teknologi adalah pemakaian seluruh mata pelajaran yang dicapai oleh masing-masing siswa. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya misalnya anak-anak dari IPA kemudian memilih jurusan IPA, maka yang paling banyak dinilai adalah mata pelajaran IPA-nya, matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian sebaliknya untuk mata pelajaran IPS. Tetapi untuk di tahun 2023 besok seluruh mata pelajaran itu tetap dinilai dengan porsi 50%. Kemudian untuk yang 50% pastinya adalah mata pelajaran pendukung jurusan atau prodi yang dipilih oleh masing-masing siswa.
Kemudian untuk poin kedua, di seleksi berdasarkan tes atau kita kenal dengan SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang awalnya materinya ada TPS dan TKA Saintek maupun Soshum atau mata pelajaran TPS, kemudian yang kedua adalah mata pelajaran sekolah atau akademis. Kalau IPA ya berarti matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS adalah sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Di tahun 2023 besok, Kemenristek Dikti menghapus mata pelajaran eksak atau tidak ada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi untuk yang IPA, kemudian untuk sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah untuk mata pelajaran IPS. Yang dimana akan diganti dengan tes skolastik yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Nah, untuk contoh model-model soalnya sebagai berikut ya adik-adik. Kemudian untuk poin yang ketiga, untuk seleksi mandiri atau jalur mandiri masing-masing PTN ada beberapa kriteria yang disyaratkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, teman-teman. Yang pertama adalah yang harus transparan adalah jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi dan fakultas. Artinya berbeda dengan di tahun 2022 dan tahun sebelumnya, biasanya memang beberapa PTN tidak mencantumkan berapa peserta yang diterima, berapa peserta yang mengikuti tes itu tidak dicantumkan untuk diseleksi mandiri dan itu tidak diwajibkan, teman-teman. Tetapi untuk diseleksi mandiri besok itu harus dicantumkan. Kemudian yang kedua adalah metode penilaiannya. Apakah menggunakan nilai UTBK, kemudian menggunakan nilai tes seleksinya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan oleh calon mahasiswa yang lulus seleksi. Artinya teman-teman, kalau yang sebelumnya kadang sumbangan atau SPI-nya tidak dicantumkan, maka di tahun depan harus dicantumkan. Kemudian yang keempat adalah calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan sistem helpdesk-nya kementerian apabila memiliki bukti terjadi pelanggaran, teman-teman. Dari kesimpulan yang saya sampaikan ini bahwa seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNMPTN yang pertama adalah minimal 50% rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Yang kedua adalah maksimal 50% dari beberapa mata pelajaran yang dikhususkan di masing-masing prodi yang dipilih. Kemudian untuk yang seleksi SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri akan dihapuskan materi pelajaran eksaknya. Hanya akan diganti dengan TPS yang merupakan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian untuk seleksi mandiri yang ditekankan oleh kementerian adalah regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua adalah masyarakat didorong untuk ikut mengawal proses pelaksanaan seleksi mandiri oleh PTN. Baik, lalu apakah tahun 2023 besok itu sudah diterapkan oleh LTMPT dan Kementerian Riset dan Teknologi? Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh banyak subscriber saya dan mungkin siswa-siswa lainnya di seluruh Indonesia. Maka yang perlu saya sampaikan di video kali ini dan saya tegaskan bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 belum dirilis oleh LTMPT sebagai operator tertinggi untuk mekanisme pendaftaran di SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri, teman-teman. So, adik-adik tidak perlu khawatir, tunggu saja update dan rilisnya dari LTMPT. Pastinya akan diupdate dan dirilis apakah ini akan dilaksanakan di tahun 2023 besok. Mengingat kurikulum Merdeka baru diterapkan untuk kelas 10.
Artinya, bagi adik-adik yang saat ini kelas 12 otomatis masih menggunakan kurikulum 2013, apakah ini bisa dilanjutkan? Maka ini menunggu informasi detail dan SK dari LTMPT. Adik-adik jangan buru-buru untuk menyimpulkan bahwa ini adalah keputusan final untuk SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.